sampai depan gerbangnya, kok bendera kuningnya ada di depan gerbang dia gitu loh. Dari situ gue diem, matung, nggak tau. Jadi ternyata lagi ada semacam tahlilan bang. Terus kakaknya kebetulan di posisinya di depan nih, abangnya nih. Abangnya tuh ngeliat gue diri, terus nyamperin gue. Gue juga ikut nyamperin dong. Gitu gue nyamperin, gue tanya. Dia cuma megang pundak tuh, awalnya dia megang pundak tuh gue tanya kan abangnya. Siapa bang yang meninggal? Mama, papa. Udah duduk dulu bentar. Abangnya cuma ngomong gitu doang, duduk dulu bentar. Duduk. Nah, bang, siapa bang yang meninggal? Mama apa papa? Devi ada. Gue sempet ngomong gitu, sempet tanya tuh, gue terakhir kata itu gue, Devi ada. Langsung tuh dia ngomong bang, sambil ngusap-ngusap punggung gue nih, kalau adik gue punya salah sama lo, maafin ya. Itu pesan dia terakhir di mimpi gue, itu dia begitu, dia ngomongnya seperti itu. Amin lah ya. Ya, deket banget. Di mimpi gue tuh mukanya itu deket. Bersih bang, bersih banget. Bersih, cantik. Dengan baju yang sama, dia cuma ngomong, yang aku pamit ya. Sehat-sehat ya. Gue kaget ya, itu gue bangun pas gue ngeliat jam, itu sama kayak jam kemarin. Gue bangun jam 5 kurang 5. Wah, itu gue bangun bang. Sesenggukan gue nangis bang, sumpah. Itu di kamar gue sesenggukan nangis bang. Kayak bocah kehilangan emaknya. Asli itu. Karena kan gue ditinggalnya bukan karena gue putus, dia selingkuh atau apa, enggak. Ditinggal nggak ada. Dan gue nggak sempet ngeliat lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan seperti biasa juga Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping gue ini udah ada narasumber yang ingin berbagi kisah pengalaman hidup sekaligus horor nih yang pernah dialami secara langsung, yang dimana setelah meninggal almarhumah ceweknya ini, beberapa kali narasumber ini didatangi nih sama sosok almarhumah nih. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Uyi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Uyi udah menyempatkan waktunya lagi nih datang ke Dimensi Mistik. Dan kali ini Bang Uyi ingin menceritakan atau berbagi kisah pengalaman hidup yang pernah dijalani sama Bang Uyi dan almarhumah ceweknya nih. Iya. Dan tadi juga katanya beberapa kali bahkan didatengin sama almarhumah nih ya. Iya. Jadi pas meninggal juga kita nggak tahu malah. Bang Uyi sendiri nggak tahu nih? Nggak tahu. Jadi pas selang seminggu baru tahu. Baru tahu. Dan berapa hari, nggak berapa hari sih. Jadi sempat ditemuin sama almarhumah. Baik itu lewat penampakan, walaupun lewat mimpi. Lewat mimpi juga nih. Dan itu benar-benar sosok almarhumah yang datang ya. Nah, tapi Bang sebelumnya di sini kita ingin mendoakan dulu ya untuk almarhumah Kak Devi ya. Kak Devi. Devi ini semoga almarhumah diampuni segala dosanya. Amin, dan amin. diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala ya Bang. Ayo, siap. Amin. Bang, tapi ini kita tahan dulu ceritanya, nanti kisah lengkapnya seperti apa Bang ya. Siap. Ya, buat kalian semua yang barusan udah denger nih kisi-kisih atau cerita pendek dari Bang Uyi barusan, dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya seperti apa, kalian wajib tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Dan di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber seperti Bang Uyi di sini, bisa banget. Kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM aja langsung ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, gue juga udah penasaran, jadi langsung aja. Kesaksian horor, kita mulai.
Iya Bang Uyi, kalau boleh tahu seperti apa nih Bang awal mula ceritanya? Ya kisahnya berawal di tahun 96 ya, tahun 1996 ya, itu masih zaman sekolah. Iya. Kita pertama kali ketemu sama Devi ini, gitu loh. Itu awal ketemunya itu karena ada sparring partner basket. Iya. Karena kebetulan gua dulu basket, gitu. Itu SMP. Jadi SMP gua datang ke SMP-nya Devi. Gitu loh. Itulah awal ketemunya sama Devi di situ. Pertama kali nih. Pertama kali ketemu sama Devi itu di situ. Gitu. Jadi pas lagi main, selesai main, ngeliat sosok Devi ini gitu. Namanya anak sekolah bang, tertarik kalau gitu lah. Tanpa sungkan, karena dia sendiri anggota basket. Tanpa sungkan, gue berusaha untuk nyamperin, nanya, memperkenalkan diri. Ternyata disambut baik nih sama dia. Ya singkat cerita, gue dapet nih nomor teleponnya, gitu. Udah dari situ, ya udah berkelanjutan. Gue jadi selang 2 hari kalau nggak salah, gue telepon via telepon. Tapi ya kan pada tahun 96 itu kan belum ada handphone bang. Iya, masih telepon rumah lah ya. Telepon rumah, dan gue juga melalui telepon umum. Oh, nelponnya dari telepon umum. Karena emang kebetulan gue juga di rumah belum ada telepon. Jadi lewat telepon umum aja gitu loh. Berkelanjutan nih bang. Jadi ya sebagai laki-laki ya gue nembak lah. Karena pasti dia udah ngerasa dong kalau gue suka sama dia gitu. Ya udah, singkat cerita gue pacaran bang. Tahun 96 itu gue pacaran. Cuman dia bedanya 1 tingkat di bawah. Jadi saat itu gue kelas 3 SMP dan dia kelas 2 SMP. Cuman beda sekolah tadi gue bilang ya. Ya umumnya orang pacaran SMP lah. Tapi belum sempat main ke rumahnya, jadi via telepon aja. Iya. Jadi setiap malam minggu atau minggu nih pas selesai, maksudnya lagi jeda sekolah, gue selalu telepon, menanyakan kabar. Itu udah pacaran tuh. Sampai suatu ketika gue berusaha untuk memberanikan diri lah untuk datang ke rumahnya. Itu di akhir kelas 3 guanya. Iya. Di akhir kelas 3. Ternyata keluarganya welcome gitu loh. Ya. Baik lah ya, disambut baik. Disambut baik lah sama keluarganya, dan dia itu cuma 2 bersaudara. Dia paling bungsu, nah ada kakaknya 1, kakaknya itu 2 tingkat di atas gua. Jadi pada saat gua kesana kelas 3, berarti kakaknya kelas 2 SMA. Ibunya baik, bapaknya baik gitu loh. Ya seiringnya waktu, gue tetap berjalan, tetap pacaran sama dia sampai gue SMA. Gue SMA berarti di kelas 3 SMP. Itu masih pacaran bang. Masih sampai pacaran, gue tetap telepon, gue tetap datang ke rumahnya tiap malam minggu. Welcome sih bang, maksudnya ngajak main, gue selalu datang. Kadang-kadang malah kakaknya kalau gue kemalaman kadang-kadang suka minjemin motor, karena gue kadang-kadang naik angkot gitu ke sana. Rumahnya itu daerah Blok S lah. Sampai di satu titik itu di pertengahan gue kelas 1 SMA. Ini gue ingat hari bang, malam minggu itu gue telepon dia bang. Malam minggu gue telepon karena malam minggu sebelumnya gue telepon, gue nggak bisa datang, nggak bisa datang main ke rumahnya, dan malam minggu ini pun gue nggak bisa datang ke rumahnya gitu bang. Nah gue via telepon gitu sama dia. Gue telepon dia, yang gimana kabarnya, sehat. Cuman pada saat dia bilang sehat itu kayak ada suara lirih gitu bang, kayak orang lagi nggak sehat gitu. Kayak yang sedang sakit gitu. Cuman gue tanya di situ sama dia gitu, kenapa yang lagi sakit? Enggak, cuman gak enak badan kata dia. Oh maaf ya nggak bisa datang, paling minggu depan nih baru bisa datang. Iya nggak apa-apa, tapi usahain ya minggu datang ya yang ya, kata dia begitu. Kangen kata dia, karena kan maklum lah bang, anak sekolah ya kan. Terus gitu kan 2 minggu gue jeda nggak datang. Oh ya udah,
pokoknya malam minggu depan pasti aku datang ke rumah gitu loh. Iya, aku kangen. Iya, ya udah sehat-sehat. Salam sama mama, sama papa, sama papanya tuh orang tuanya. Karena gue udah deketnya bang, saking deketnya, gue ikut manggilnya sama dia gitu loh. Dan karena kakaknya juga welcome kan gitu, gue manggilnya abang-abang aja kan. Udah tuh, singkat cerita gue tutup. Gue melakukan aktivitas seperti biasa, sekolah ya kan. Ada perasaan di hari Selasanya nih bang, ada perasaan gue tuh pengen banget. Biasanya gue nggak kayak gini bang. Pada hari Selasanya tuh gue kayak pengen telepon deh gue gitu loh. Gue coba deh ntar pulang sekolah sore-sorehan nih gue telepon bang. Akhirnya gue pulang sekolah sore-sorenya lah, gue telepon lah jam 4-an. Dilalah gue telepon pada saat itu gak ada yang ngangkat bang, telepon rumah. Sampai 3 kali 4 kali gue telepon ulang itu gak ada yang ngangkat. Karena biasanya kalau gue yang telepon, kalau gue telepon ke rumahnya itu biasanya itu kalau nggak ibunya, pembantunya yang ngangkat telepon selalu. Nggak pernah orang lain. Dan ini nggak ada yang ngangkat sama sekali telepon. Lagi gak ada, mungkin keluar rumah, pikiran gue positif thinking ya kan, mungkin lagi keluar rumah udah gue ngikutin alur lagi. Gue aktivitas seperti biasa lah, sewajarnya anak sekolah gitu kan. Gue aktivitas yang hari-hari yang gue tunggu nih dateng nih bang, malam minggu. Karena gue udah memantapkan hati ya kan, gue mau dateng, gue jalan nih bang. Abis maghrib gue berangkat, gue jalan. Singkat cerita, gue sampai di depan gangnya, tapi gang gede karena perumahan kan, gang gede. Gue mau masuk, gue lihat kok di depan gangnya ada bendera kuning nih bang. Mungkin siapa kali. Gue masuk nih ke dalam bang, nggak beda jauh sih bang, maksudnya dari gang gue masuk itu paling ada 5 apa 6 rumah gitu. Pas gue mau deket rumahnya, kok kayak rame banget gitu loh. Udah gue coba nih, nah pas sampai depan gerbangnya, kok bendera kuningnya ada di depan gerbang dia gitu loh. Dari situ gue diem matung, nggak tau. Jadi ternyata lagi ada semacam tahlilan bang. Terus kakaknya kebetulan di posisi di depan nih, abangnya nih. Abangnya tuh ngeliat gue diri, terus nyamperin gue juga ikut nyamperin dong. Gitu gue nyamperin, gue tanya. Dia cuma megang pundak tuh, awalnya dia megang pundak tuh. Gue tanya kan abangnya, siapa bang yang meninggal? Mama, papa. Udah duduk dulu bentar. Abangnya cuma ngomong gitu doang, duduk dulu bentar. Duduk. Nah, bang, siapa bang yang meninggal? Mama apa papa? Devi ada. Gue sempet ngomong gitu, sempet tanya tuh, gue terakhir kata itu gue, Devi ada. Langsung tuh dia ngomong bang, sambil ngusap-ngusap punggung gue nih, kalau adik gue punya salah sama lo, maafin ya. Abang langsung ngomong gitu. Lah gue langsung, maksudnya apa nih bang? Ini gimana bang, maksudnya apa? Yang meninggal siapa bang? Devi meninggal minggu kemarin. Wah bang, itu bang, sorry bang ya, kan gue ngulang soalnya kan gue ngulang. Itu berasa gimana sih bang? Di sini gue boleh jujur bang ya, gue namanya pacaran bang, ini pacaran pertama gue. Bang. Ini gue ngerasain pacaran pertama kali sama ini perempuan, sama Devi ini, sama almarhumah ini. Dan dia pun katanya pacar pertamanya ya gue, maksudnya kenal laki-laki di luar abangnya, di luar bokapnya itu ya gue. Runtuh bang, gue kayak jantung gue copot bang. Bang lu jangan bercanda gue bilang. Udah ntar aja ngejelasinnya, lu mendingan ikut tahlilan dulu deh. Dengan sisa yang ada di gue gitu loh bang. Gue ikut
tahlilan tapi sambil memikirkan kenapa, ada apa, kenapa. Pasti kan pikiran gue saat itu kan. Ya udah gue ikut tahlilan. Gitu. Sampai itu selesai, singkat cerita tahlilan selesai, itu gue nggak pakai mikir-mikir bang. Begitu jamaah udah pada pulang sebagai hampir semua udah pulang tuh gue diri, gue langsung nyamperin nyokapnya di ruang meja makan. Itu nyokapnya pas ngeliat gue bang, cuma nangis. Sini. Gue peluk sadadanya. Jadi kayak nyokap gue sendiri gitu. Gue peluk. Kalau Depi punya salah maafin ya, maafin. Kalau Depi enggak, gue cuma bilang enggak. Pada saat itu gue cuma bilang enggak, Depi enggak salah Depi enggak salah. Nah, udah terus gue lepas. Itu pertanyaan yang muncul di pikiran gue. Kenapa Kenapa dalam arti kata meninggalnya itu kenapa gitu loh. Karena gue udah gemeteran bang, semua asli dulu kujur tubuh gue udah gemeteran. Kenapa apa sih penyebabnya apa? Gue nanya sama nyokapnya. Abangnya nyamperin cuma ngusap-ngusap pundaknya, karena kan posisi gue akhirnya duduk di meja makan, nyokapnya duduk. Nah abangnya dia diri sambil ngusap-ngusap ini punggung gue begini doang gitu. Ternyata sakit bang, DBD. Yeah. Terus gue bilang kapan? Meninggalnya kapan mak? Hari Minggu. Bung, gue makin hancur bang, sumpah. Yeah. Karena kan malam minggunya kan teleponan sama gue bang. Yeah. Dia bilang kangen. Gue tanya kan dia sakit apa enggak kan? Dia bilang enggak, cuma nggak enak badan doang ya kan. Ternyata DBD telat ditolong. Jadi sebenarnya kata nyokapnya itu sebelum itu 3 hari sebelumnya dia sekolah nih bang, pingsan katanya. Terus dijemput sama bapaknya sama ibunya, dibawa ke rumah sakit. Cuman 2 hari doang di rumah sakit, dia minta pulang. Devi ini minta pulang gitu, walaupun pada saat itu dokter belum memperbolehkan kan, teman Devi maksa nih mau pulang, pokoknya mau pulang, Devi mau pulang. Udah dirawat jalan aja, Devi mau pulang, Devi mau di rumah. Akhirnya mau nggak mau keinginan anak dibawa pulang. Nah itu dibawa pulang Sabtu pagi, sampai di rumah Sabtu malam gue telepon, Minggu pagi. Jadi dia muslim bang. Jadi ibunya itu bangun subuh bang. Ibunya bangun subuh. Jadi ibunya pada malam itu tidur di kamar Devi. Menurut cerita ibunya, ibunya lagi cerita sama gue. Jadi mama tuh tidur di tempat Devi karena Devi lagi sakit kan. Mama takut kenapa-napa. Jadi tidur sama Devi. Nah jam 5 subuh nih mama bangun mau sholat subuh. Sekalian mama mau bangunin dia. Dibangunin sama mamahnya. Nggak nyaut, nggak apa, diem aja. Devi mau disamperin sama mamanya, diperiksa digital dia udah nggak ada, napasnya udah nggak ada. Udah meninggal. Doh di situ bang, gua nangis cuman nangis yang bukan langsung wah kayak anak kecil, enggak. Nangis cuma buku air mata terus bang, asli. Jadi flashback kan ngingetin gitu, maksudnya saat gue sama dia gitu loh. Kalau gue datang ke rumah dia gitu loh, kadang gue bercanda kan di teras, di ruang tamu, kadang sampai ke dapur gue bercanda bang, masak mie apa sama keluarganya gitu loh. Udah deket banget bang, sumpah. Di titik itu tuh gue bener-bener wah, ngerasain ngedrop. Mungkin untuk pertama kalinya gue ngedrop itu mungkin bang. Terus gue minta izin nih sama nyokapnya, maaf, boleh nggak ngelihat kamar untuk yang terakhir ini? Karena kan gue belum pernah masuk kamarnya Depi ya kan. Untuk ngeliat kamar di Depi untuk terakhir kalinya. Ya udah, kalau kamu mau lihat silakan. Karena gue naik, karena kamarnya di atas, dia sendiri di atas. Akhirnya gue naik bang ke atas. Gue buka pintu kamarnya, wah gue lebih takjub lagi bang.
pas ngeliatnya. Di situ tuh gue langsung beng, gue apa dari pintu kan kasur bang, gue duduk di kasur, jadi gue sempat foto bareng sama dia bang, bercanda gitu di apa di teras dia, di taman dia tuh kan ada rumput pohon. Nah itu di foto sama nyokapnya, di foto itu posisinya tuh kayak dari atas ke bawah gitu. Iya. Jadi gue ketiduran di kepala dia gitu. Dan itu ternyata dibikin bingkai gede bang sama dia. Jadi ini kasur nih nggak terlalu gede sih, medium aja biasa kan. Di atas kasur dia persis bang, foto gue sama dia. Itu pertama kali Bang Uya baru lihat ya? Baru lihat. Nah, di situ makin ngedrop lagi gua. Maksudnya gue nggak tahu sampai segitunya gitu dia sama gue. Terus gue duduk, terus di meja kecil kan sebelah kasurnya, di meja kecil itu ada foto lagi, foto gue sama dia gitu. Lagi ya apa, gue meluk dari belakang gitu, tapi foto emang lagi foto. Wah di situ gue nangis sesungguhnya, gue nggak karuan gue di situ. Sambil giniin kasurnya, megangin kasurnya, nggak karuan gue pada saat itu bener. Terus nggak lama nyokapnya masuk tuh, yang kuat megangin pundak gue, yang kuat ya dunia, yang kuat nak. Gue cuma nggak jawab, cuma diam aja. Terus gue sambil balik badan gue bilang sama nyokapnya, ya boleh malam ini nginep mah, dan biar Doni nginep di kamar abang, biar besok pagi mau ziarah. Ya Sil, nggak apa-apa, tapi udah kamu udah bilang sama orang rumah, udah nggak masalah mah. Ya udah singkat cerita gue turun ke bawah lah, keluar dari kamar Depi, gue turun ke bawah, ditenangin lagi sambil ngebantu ngeberesin apa bekas-bekas orang tahlilan kan. Singkat cerita gue akhirnya di kamar abangnya tidur sambil ngobrol sedikit lah sama abangnya, ya kan. Udah relain, ikhlasin di kamar tuh sebelum tidur tuh sambil gue diem ya kan, rela ikhlasin. Ya. Yang gue tahu, kata abangnya sempat cerita, yang gue tahu Depi sayang sama lo, sumpah. Adek gue sayang banget sama lo katanya. Ya sama bang, ya udah ikhlasin, orang udah jalanin kayak gini lah di Allah katanya. Oh ya udah bang, iya bang, gue cuma iya dong. Singkat cerita gue tidur nih bang. Jelalah jam 2 apa setengah 3-an lah, gue terbangun nih bang. Gue terbangun, gue pengen kencing, pengen pipis, buang air kecil gue keluar. Jadi posisinya gini bang, kalau gue keluar dari kamar abangnya nih, itu langsung atas, ngeliat atas tuh kamarnya Depi, naik ke atas. Nah kamar mandi itu persis di sebelah kamar abangnya, lorong kecil lorong sedikit masuk itu kamar mandi di persis sebelah abang. Sambil gue ngeliat ke atas, saya bilang ya Allah, gue bilang masih berasa gue ya kan, kenangan gue ya. Udah tuh gue ke kamar mandi tuh bang ya kan, gue ke kamar mandi berusaha untuk biasa ya kan, gue kencing biasa. Nah ini gue keluar nih bang dari kamar mandi nih bang, gue lagi beneran resleting. Pas gue ngeliat begini bang, gue ngeliat almarhumah. Itu jelas dia bang, jalan bang, tapi dia nggak nengok ke gue. Di atas jalan nih, dia masuk kamar. Gue yang lagi beneran, gue lah yang gue cuma gitu dong. Dan pada saat itu pemikiran gue pada saat itu bukan dia nggak ada, bukan. Jadi pikiran gue dia masih ada lah yang. Jadi pikiran gue dia masuk kamar, udah pintu tutup, baru di sini bilang hilang. Kan kamu udah nggak ada ya. Baru sadar lah ya. Baru sadar ya kan. Jadi tapi pas gue ngeliat dia gitu, dia nggak nengok ke gue nggak.
di jalan itu. Lah yang pas gue bilang begitu, itu pemikiran gue pada saat gue tuh dia masih ada. Iya. Lah yang itu. Nah pas dia masuk kamar, dia tutup pintu, plek, langsung deng kayak kebuka. Lah, kan kamu udah nggak ada ya. Iya. Udah di situ gue keluar air mata lagi. Ah udah. Karena jelas ya pada saat itu yang Bang Willy lihat ya. Jelas Bang. Sosok almarhumah ya. Almarhumah itu. Jelas. Udah gue nggak, udah ya Allah. Iya. Udahlah, gue masuk kamar lagi, gue berusaha untuk tidur lagi ya kan, sambil gue baca doa Al-Fatihah. Waktu saat itu gue ingetnya, lapangkan kuburnya ya Allah, besok aku ziarah, besok aku nengok kamu. Gue dalam hati, udah gue tidur. Singkat cerita pagi nih Bang, udah pagi gue berangkat ke tempat, memang nggak begitu jauh, masih di daerah situ juga pemakamannya. Diantar sama abangnya sama nyokapnya. Bapaknya nggak ikut, bapaknya di rumah. Gue diantar, udah gue, wah itu baru gue ngerasa Bang, wah gue pegangin itu batu nisan Bang. Gue minta maaf, bener-bener minta maaf gitu loh. Karena buat gue, pas terakhir dia nelfon tuh Bang, aku kangen, itu kode. Buat gue pribadi kayaknya itu kode supaya gue datang nemuin dia untuk yang terakhir mungkin gitu. Kan dia nggak adanya kan minggu. Itu penyesalan gue itu pada saat itu. Gue minta maaf sama dia, gue minta maaf. Aku minta maaf. Udah, nggak cerita, udah gue kelar ziarah. Ya, gue pulang dah tuh pada saat itu Bang. Minggu pagi itu gue balik ke rumah, gue melakukan aktivitas gue seperti biasa. Gue sekolah, seperti biasa. Gue lupain walaupun masih teringat gitu loh. Pasti. Nah nih, itu kalau nggak salah itu di hari malam Kamis kalau nggak salah Bang. Iya. Malam Kamis sekitar jam 10 jam 11 Bang. Jam 10 jam 11 itu Bang. Gue di kamar nih Bang sendirian. Jadi di dompet gue ada foto dia nih Bang. Gue kangen Bang, sumpah. Gue kangen banget sama dia. Gue ambil dompet, gue ambil foto dia, gue liatin Bang. Gue liatin foto dia, gue usap-usap ya. Gue liatin, gue usap-usap ya. Terus gue diri ya, terus gue ke kaca, gue buka hording, gue buka kaca. Jadi dulu zaman gue kacanya masih kaca nako tuh Bang. Bukan kaca yang buka gitu, nggak kaca nako ya. Nah gue buka kaca sambil gue liatin dia, gue liatin ke mana, ke depan gitu. Gue liat dia. Wah. Jadi pas gue ngeliat gini terus ngeliat ke depan lagi yang dua kalinya nih ya, pertama terus gue liat lagi ke depan terus Allahu Akbar, jelas itu dia Bang. Almarhumah nih. Iya bener, di depan, persis di depan gerbang kecil gua, karena ini gerbang gede gua buat mobil, parkir mobil. Ini gerbang kecil gua, kelihatan jelas dia di situ dengan baju yang sama waktu gua lihat dia lewat itu. Jelas itu dia Bang. Gua cuma bengong, yang cuman senyum dada, terus gua kedip doang Bang. Gua gitu lagi udah nggak ada. Langsung hilang seketika. Hilang seketika Bang. Iya. Cuman dada doang. Sampai senyum tapi ngedadah. Senyum doang, senyum terus ngedadah dia sama gua. Gua kaget tuh gua. Wah udah, gua balik ya kan. Tuh gua pegangin foto dia, terus gua rebaan ya kan, sambil mikirin masa-masa gua waktu masih sama dia gitu Bang. Gua mikirin itu jendela nggak gua tutup. Jadi perasaan takut gue tuh, gue bilang sampai gue tertidur gitu loh. Itu malam Rebo, ya benar malam Rebo itu. Malam Rebo, malam Kamis, pokoknya antara dua malam itulah. Udah, gue
paginya gue seperti biasa aktivitas sekolah. Pas malam Sabtu, jadi malam berikutnya gue biasa aja. Pas malam Sabtu, persis di malam Sabtu bang, persis banget di malam Sabtu. Kalau dulu kan sekolah kita kan dari Senin sampai Sabtu masih sekolah bang. Nggak kayak zaman sekarang sih. Sekarang kan Sabtu Minggu liburnya. Kalau dulu kan nggak cuma Minggu doang. Itu malam Sabtu gue ingat banget bang. Gue tidur seperti biasa. Tiba-tiba gue bangun kaget nih bang. Dari tidur gue bangun, plek gue kaget ya kan. Saya sambil gue bengong, terus gue ngeliat jam dinding. Itu menunjukkan jam 5 kurang 5. Lo tau yang bikin gue kaget apa bang? Itu jelas bang di kuping gue. Suara dia, nafas dia, bener-bener di kuping gue. Yang sholat sekolah. Yang sholat sekolah. Cuma bahasa itu doang bang. Itu mulai gue bangun kaget, gue liat jam 5. Jelas bang di kuping gue bang, bener-bener jelas itu asli. Gue bangun ya kan, gue ngambil anduk, gue ke bawah cuci muka, gue mandi akhirnya. Habis sholat gue ke depan nih bang, manasin gue dulu sekolah sempet beberapa kali gue bawa motor Vespa om gue. Gue lagi manasin motor Vespa nih di depan teras, belum nyala, baru selaan pertama belum nyala nih. Pas selaan kedua, jadi kan gue ini pintu belakang, gue belakang gini kan bang, ini motor nih. Gue nyala pertama biasa, pas mau nyala kedua kan ini ujung mata nih bang. Itu jelas bang, asli sumpah jelas. Dia lewat bang, saya almarhum lewat dia, tapi ngelewatin gue, tapi nggak keluar depan gue, lewat belakang sana. Karena gue ada jalan lagi menuju ke pintu kecil ke arah saya. Di teras ya, itu pas gue ngeliat sana, pas gue nengok udah nggak ada, pas gue nengok lagi sana udah nggak ada, tapi almarhum itu lewat. Karena kan ya gue tau lah bang, apa, karena terbiasa sama dia, nada suaranya, gesturnya apanya gue tahu, rambutnya itu dia bang. Wah, tuh gue diam dulu tuh sesaat. Apa ada yang salah sama gua? Apa minta doa, apa kangen, apa gimana? Pada saat itu pikiran gua. Udah gua nyalain lagi motor, nyala tuh motor. Udah gua diem dulu sesaat di situ, berharap apalagi nih yang mau diliatin, ditampakin ke gua, tapi nggak ada. Udah gua sekolah seperti biasa Sabtunya ya kan. Pas minggunya gue di rumah bang, nggak kemana-mana tuh gue minggu ya kan. Tapi gue emang seharian pas dari pulang sekolah itu gue kebanyakan bengong di rumah. Teman-teman kan di sekolah udah nongkrong ya, karena memang nggak ada yang tahu, karena gue pacaran sama dia juga bang. Orang rumah juga nggak tahu, keluarga gue pribadi itu nggak tahu. Kalau gue punya pacar dia tuh nggak tahu, termasuk teman-teman sekolah. Nggak ada yang tahu bang. Gue di rumah tuh seharian bang, malam minggu tuh di rumah seharian gue. Foto dia yang di dompet tuh udah gue nggak masukin ke dompet, jadi gue taruh aja tuh di meja kecil gue tuh. Gue sambil ngeliatin dia, terus gue ngerokok ya. Sambil ngomong mikirin dia, harusnya gue ke sono nih, kalau dia masih ada nih gue harusnya ke sana gitu. Jadi kayak flashback aja gue tuh. Gue harusnya ke sana ya kan. Udah sampai gue benar-benar tertidur itu bang malam itu. Gue sampai tertidur, gue benar-benar tidur. Nah itu final dari segala final, dia nemuin gue itu terakhir di mimpi bang. Itu malam minggu itu. Sampai gue terbangun pas gue ngeliat jam, bener gue bangun, gue kira gue bangun kayak kemarin bang. Kan gue bangun jam 5 kurang 5 kan, dan itu gue bangun juga jam 5 kurang 5. Minggunya gue bangun
Gue juga kaget, ya Allah. Gue pengen ngomong ya Allah tuh pada saat itu, sumpah beneran gue ngomong ya Allah. Terus gue ngeliat jam 5 kurang 5, kayak kemarin gue bangun. Persis. Tapi ini lain, kalau kemarin kan dia ngebisikin gue bang. Ini gue datangin lewat mimpi bang. Iya. Bener-bener lewat mimpi. Jadi dalam mimpi gue itu bang, gue duduk di atas kasur gue nih bang. Karena gue kasur nggak pakai ranjang, gue di bawah lantai. Gue duduk di kasur, terus dia nyamperin gue ngeliatin dia nyamperin gue, dia senyum dengan baju yang sama, yang pertama kali gue lihat berapa kali dengan baju yang sama. Dia datang, dia senyum sama gue, nyamperin gue. Wah, sedekat itu bang, di dalam mimpi gue sedekat itu. Cuman senyum, ini muka gue, ini muka dia nih bang, kayak nyodorin gitu dia. Dalam mimpi gue nih. Yang aku pamit ya, kamu sehat-sehat ya. Gitu. Sorry bang ya. Iya. Itu pesan dia terakhir di mimpi gue itu, dia begitu, dia ngomongnya seperti itu. Pamit lah ya. Ya, deket banget. Di mimpi gue tuh mukanya tuh deket. Bersih bang, bersih banget. Bersih, cantik. Dengan baju yang sama, dia cuma ngomong, yang aku pamit ya. Sehat-sehat ya. Gue kaget ya, itu gue bangun pas gue ngeliat jam, itu sama kayak jam kemarin. Gue bangun jam 5 kurang 5. Wow, itu gue bangun bang. Sesenggukan gue nangis bang, sumpah. Ya. Itu di kamar gue sesenggukan nangis bang. Kayak bocah kehilangan emaknya. Asli itu. Karena kan gue ditinggalnya bukan karena gue putus, dia selingkuh atau apa, enggak. Ditinggal nggak ada. Dan gue nggak sempat ngeliat lagi kan. Terakhir kalinya ya? Iya. Sesenggukan gue bang, saat itu gue sesenggukan. Dengan kuat gue bangun, gue mandi, gue sholat ya kan. Habis sholat gue nangis lagi, gue doain dia ya kan. Terakhir sampai gue menjalankan hidup, maksudnya kembali normal gitu. Itu terakhir gue ziarah itu gue SMA kelas 2 bang. Abang datang nih ziarah ya? Gue ziarah terakhir tuh di SMA kelas 2, gue terakhir ziarah. Terakhir gue ziarah di SMA kelas 2, tapi gue nggak ke rumahnya, maksudnya nemuin orang, nggak. Gue cuma ziarah aja ke makamnya. Berusaha untuk ikhlas gitu, lupa gitu, karena udah kan beda dunia gitu. Mudah-mudahan gue cuma bisa ngedoain aja kan gitu, diterima ya kan. Allah sayang sama Depi, karena aku harus menjalani hidup aku seperti biasa, terus normal. Tapi gue ngomong makam pada saat itu ya kan. Tapi kenangan tetap ada di sini gitu, nggak bakal gue lupa gitu. Ya mungkin itu kisah gue tuh bang, yang ngedalam lah kasarnya. Ya, terus sampai diinget lah ya. Ya itu aja sih bang. Iya. Jadi memang banyak kenangan-kenangan atau memori ya panjang Bang Uyi ini kenal, sampai akhirnya wafatnya Bang Uyi sendiri pun nggak tahu, nggak dapat kabar. Tinggalnya hari itulah. Iya, gue lupa. Memang sempet gue ngomong sama abangnya, kenapa nggak ngabarin gitu kan. Tuh abangnya sempet juga tinggi sama gue suaranya. Sekarang Depi tahu nggak rumah lo? Wah, gue baru di situ. Oh iya ya. Di Depi belum pernah gue ajak ke rumah selama pacaran. Selalu gue yang nyamperin ke sana. Lo punya nomor telepon nggak? Iya, gue lupa. Gue nggak ada nomor telepon. Gue baru masang itu
Sebenarnya gue masang di apa, nyokap bokap tuh almarhum juga masang di SMA kelas 1, gue udah masang nyokap. Cuman gue nggak sempet ngasih tahu kalau gue punya nomor telepon. Iya, Kan terbiasa di telepon umum kan. udah biasa di TU lah ya. Iya. Jadi memang benar-benar keluarganya si almarhumah ini nggak tahu nih rumahnya Bang Uyi ini. Iya, bingung mau ngabarin ini ke siapa. Karena lebih sering Bang Uyi main ke rumahnya Ke nih, rumahnya silaturahmi dia, nih. iya. Iya. Baik Bang, nanti bakal kita lanjut ya Bang di sesi pertanyaan ya. Siap. Iya Bang Uyi, sebelumnya terima kasih banyak nih. Ya mungkin jadi mengingatkan kembali nih ya flashbacknya Bang Uyi pada saat bersama dengan mendiang nih almarhumah Devi ini nih. Devi. Memang pada saat dari awal deket atau pacaran ini memang lebih sering di rumahnya almarhumah nih ketimbang jalan-jalan atau kemana nih. Iya, jarang jalan tuh jarang. Heeh. Lebih banyak ngabisin waktu di rumah dia. Di rumahnya almarhumah Iya. nih. Karena memang mungkin stylenya dia juga, dia nggak suka yang keluar gitu. Introvert lah ya. Yang introvert sih enggak, cuman dia lebih suka tuh males gitu, di sini aja gitu, di rumah aja. Nah jadi gue lebih banyak ngabisin waktu tuh kalau malam minggu, kebanyakan lebih sering di rumah dia. Kalaupun keluar itu pun pasti minjem motor abangnya, jadi keluar pun cuma jalan-jalan aja, muter-muter aja, naik motor gitu. Iya, iya. Jajan kecil lah, terus pulang lagi ke rumah dia. Memang lebih banyak waktu di rumahnya Di rumah aja nih. dia. Makanya keluarga almarhumah welcome nih ya. Welcome. Sama Bang Uyi ini nih. Ibarat kata udah kayak anggap anak sendiri lah. Iya. Dan orang tua sebaliknya gitu ya. Dan maaf nih Bang ya, mengingatkan kembali. Jadi pada saat teleponan terakhir itu memang almarhumah ini nggak curhat nih. Atau nggak cerita apa yang lagi dirasain, dialamin pada saat itu tuh. Enggak. Itu tadi kita bilang kan, apa, kita tahu dia lagi suara lirihnya itu kan, makanya kita tanya kan lagi kenapa, sakit, enggak, cuman gak enak badan aja ya, langsung dipotong sama dia. Yo, pokoknya malam minggu depan kamu datang ya, aku kangen banget sama kamu. Cuman itu aja, dia nggak banyak cerita, Nggak jelasin ya nggak kalau lagi sakit nih. ngejelasin. Iya, kita bilang lagi sakit, enggak, tadi cuma gak enak badan, itu bilang itu, langsung dipotong ya itu, datangnya minggu depan, aku kangen. Iya, ya, jadi memang bener-bener Bang Uyi ini nggak tahu nih ya. Kalau padahal pada saat itu dia lagi menderita DBD nih. DBD itu baru pulang dari rumah sakit katanya. Baru pulang dari rumah sakit. Sabtunya tuh baru pulang. Sabtu paginya baru pulang. Itu teleponan malamnya nih. Malamnya gua telepon. Minggunya nggak ada. Subuh. Malamnya teleponan, minggunya meninggal ya. Iya, jam 5 subuhnya. Bener-bener terakhir kali nih ya. Iya. Itu makanya kan gue nyeseknya di situ. Pasti nggak kuat sih. Dalam hitungan jam lah. Iya. Dalam hitungan jam, ya paginya Allah berkata lain lah ya. Itu dia. Dan mungkin pada saat itu juga nggak ada terbesit di benaknya Bang Uyi sendiri ya, maksudnya kayak pada saat datang nih, pada saat itu nggak nyangka banget nih kalau ternyata bendera kuning itu yang meninggal almarhumah pacarnya Bang Uyi ini ya. Nggak kepikiran. Nggak ada, gue nggak ada terbesit ke situ. Karena yang gue pikirin pada saat itu, pas ngeliat di depan gerbang ada bendera kuning nih, wah siapa meninggal, bapaknya apa ibunya. Terus abangnya kan langsung ngeliat, karena posisi abangnya katanya di depan tuh berdiri nyamperin kita. Nah gue cuma berpikir, wah siapa, bapaknya apa ibunya nih. Nggak kepikiran ke Devi sama sekali gue. Sama sekali lah ya. Nggak ada kepikiran. Karena pada minggu yang lalu lah ya, pada minggu yang lalunya itu kan masih teleponan. Karena memang udah terbiasa nih, mungkin teleponannya di malam minggu aja nih ya. Iya, kalau nggak minggu pagi. Minggu pagi nih. Iya. Jadi sangat nggak disangka nih. Dan mungkin ada beberapa kenangan ya yang nggak bisa dilupakan sama almarhumah juga nih, sampai akhirnya beberapa kali ya datang langsung ke Bang Uyi nih. Iya. Bahkan ya bangunin ya. Bangunin. Dan itu bener-bener suara khasnya almarhum. Suara khasnya, baunya, bau aroma badannya Iya, gitu maksudnya. Karena kan ya tadi kita bilang cantik, gesturnya, apanya segala macam, baunya kita udah hafal banget gitu loh. Iya. Ya kan spesifiknya kita nggak perlu jelasin ya. Iya, betul. Cuman jelas pasti kan dari bau badannya, bau aroma dia lah, suaranya.
jelas itu dia. Dan yang lagi manasin motor itu memang si almarhumah ini terlihat jelas kalau keluar dari dalam rumah Iya. Bang Ui. Lewatin Itu pakai pakaian yang sama nih. yang sama dari pertama kita lihat dia di kamarnya itu dia masuk terus dia ngelambai tangan sambil senyum terus hilang. Sama Sama banget. sama baju putih sampai dia ngedatengin mimpi pakai baju yang itu juga sama. Di mimpi pun sama nih pakaiannya nih. Iya sama. Dan ini yang bikin maksudnya nggak susah lah untuk dicerna pakai logika ya. Itu di jamnya sama ya. Jamnya Jam sama 5 kurang 5. Jam 5 kurang 5. Kalau dibilang ini kebetulan sangat nggak mungkin ya. Itu dia kan. Sangat nggak mungkin tiba-tiba almarhumah lewat mimpi dan terakhir kali ngucapin pamit nih. Pamit. Cuman bilang, "Yang aku pamit ya. Sehat-sehat ya." Udah itu aja. Itu aja nih. Kata-kata terakhirnya. Kata terakhirnya. Dan sejak pada saat itu kan Bang Ui ziarah nih ya ke makam almarhumah nih. Itu udah terakhir kali nih nggak dimimpiin atau nggak melihat wujud dari almarhumah lagi nih? Enggak ya? Enggak sama sekali. Itu terakhir kali ya. Iya. Dan udah berapa kali nih Bang Ui ini kembali silaturahmi lagi ke keluarganya almarhumah dan ziarah? Terakhir kali kapan? Terakhir cuman ziarah ke SMA kelas 2. Itu terakhir kalinya? Iya, cuman ke ziarah aja ya, bukan ke rumah orang tuanya. Iya. Terakhir kali ziarah SMA kelas 2. Oh, udah nggak main-main lah ke rumah orang tuanya? Udah nggak ya? Enggak. Itu terakhir SMA kelas 2. Terakhir kalinya SMA kelas 2. Ya, mungkin ini bukan berarti Bang Ui melupakan ya. Kalau untuk ingat pasti masih ada di ingatan ya. Jelas. Terus diingat sampai pada akhirnya ya Bang Ui memutuskan untuk ya buka lembaran baru lah, move on lah ya. Iya. Cukup diikhlasin aja nih almarhumah. Mungkin almarhumah di sana ya sudah enak-enak aja lah. Enak, baik gitu ya Bang, bahagia di sana ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Bang. Amin amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Ui udah jadi flashback kembali nih ya. Ingat ke masa di mana zaman-zaman SMP kenal sama almarhumah sampai akhirnya almarhumah ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala nih. Maaf banget Bang buat jadi kembali ingat lagi nih. Nggak apa-apa udah. Intinya semua kita doain bareng-bareng di sini semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala ya Bang. Ya, amin amin. Terima kasih banyak Bang. Siap Bang. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah dari awal nyimak atau nonton ceritanya Bang Ui dari awal sampai akhir dan kalian sendiri bisa ambil mana sisi yang baiknya dan buang jauh-jauh sisi yang buruknya. Dan terima kasih banyak juga nih buat kalian yang udah support Dimensi Mistik. Akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik dan Bang Ui pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ui, terima kasih banyak. Siap Bang.